Halo, nama saya Octavia Siani Parispede. Saya merupakan guru bahasa Inggris di SMP Negeri 38 Batam. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk melengkapi tugas mandiri BIMTEK Semangat Guru 2 gelombang 10 dengan topik berpikir kritis dan penyelesaian masalah. 2. Sebagai refleksi dari topik yang dipelajari, yaitu berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk berbagi tips untuk hal baru yang saya pelajari tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah ini, yaitu apa itu berpikir kritis dan penyelesaian masalah? Berpikir kritis adalah keterampilan seseorang dalam mengambil keputusan yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim dan derajat keyakinannya dalam ia menerima atau menolak klaim tersebut. Berpikir kritis merupakan proses mental, artinya kemampuan ini sudah terprogram di otak. Namun, walaupun kemampuannya tersedia, seseorang belum tentu terampil. Ini karena proses berpikir terjadi sangat cepat. Jika kita telah satu persatu, definisi berpikir kritis yaitu proses berpikir yang meliputi observasi, refleksi, dan menalar yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Sedangkan definisi penyelesaian masalah adalah keputusan seseorang yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu. Terdapat 3 tahap pengembangan berpikir kritis. Yang pertama, mencari bukti. Sebelum kita mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah, terlebih dahulu kita harus menganalisis informasi yang kita terima. Apakah merupakan fakta atau hanya opini semata. Setelah itu, kita melakukan bertanya sebanyak mungkin mengenai informasi-informasi yang akurat, yang relevan terhadap informasi atau masalah tersebut. Kemudian kita melakukan metakognisi. Metakognisi merupakan bertanya mengenai bertanya, yang artinya kita mempertanyakan dari mana sesuatu hal ada atau terjadi. Terdapat 3 tahap pengembangan berpikir kritis. Yang pertama, mencari bukti. Sebelum kita mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah, terlebih dahulu kita harus menganalisis. Mengapa praktik berpikir kritis dan penyelesaian masalah itu penting? Yang pertama, dengan melakukan praktik berpikir kritis, kita bisa menyadari bahwa fakta dan opini merupakan 2 hal yang jauh berbeda. Dengan melakukan praktik berpikir kritis, kita juga mengetahui bahwa sumber informasi tersebut kredibel atau tidak kredibel. Lembar aksi 1 dan latihan guru sangat membantu saya dalam menerapkan berpikir kritis dan pengambilan keputusan. Karena melalui lembar aksi 1 dan latihan guru, saya dapat mengidentifikasi antara fakta dan opini suatu masalah. 2. Saya dapat menggali informasi lebih banyak lagi. Yang ketiga, saya bisa merefleksikan proses berpikir saya. Bagi rekan-rekan guru di seluruh Indonesia, berikut beberapa tips menerapkan cara berpikir kritis. Pertama, ketika kita menghadapi suatu masalah, jangan langsung mengambil keputusan atau langsung mengklaim suatu informasi yang kita terima. Sebaiknya kita identifikasi dulu masalah tersebut.
gali informasi apakah informasi yang disampaikan tersebut merupakan opini belaka atau memang fakta yang sebenarnya. Ketiga, gali informasi lalu evaluasi dengan cara banyak bertanya. Contohnya, apakah keputusan yang saya ambil? Demikian video refleksi dari saya, mudah-mudahan